Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Putri Marwati dari kelas 02 SAKP 004 dengan NIM 20 10 11 20 13 43. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 6 tentang Microsoft Excel, fungsi logika dan grafik pengantar komputer. Setelah mempelajari tentang fungsi logika dan grafik, diharapkan kita mampu untuk mengaplikasikan fungsi logika if, and, or, dan membuat grafik pada Microsoft Excel. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi logika. Fungsi logika if and or. Fungsi logika if merupakan salah satu fungsi yang paling sering digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa pernyataan atau kondisi yang ada atau dibuat pada program Excel. Fungsi ini memungkinkan kita melakukan sebuah perbandingan yang logis antara nilai dan kondisi atau perkiraan. Fungsi logika if juga bisa digabung dengan and dan or untuk penggunaannya. Fungsi logika if and digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang mengharuskan semua syaratnya terpenuhi. Sedangkan fungsi logika if or digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang jika salah satu syaratnya terpenuhi, maka dinyatakan berhasil. Di sini kita akan langsung mempraktikkan bagaimana cara menggunakan fungsi logika if. Ketika kita ingin memulai menggunakan fungsi logika if adalah bagaimana berpikir tentang kondisi atau perbandingan apa yang ingin kita buat. Ini merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika kita ingin membuat pernyataan atau kondisi yang kompleks atau bertumpuk. Di sini ada contoh penggunaan if tunggal atau sederhana. Di sini kita akan mencoba membuat tabel contoh penggunaan if tunggal atau sederhana. Pertama, kita tulis dulu di Excel. Lalu, berdasarkan contoh di atas, kita akan menulis di sel B2 dengan rumus if tunggal atau sederhana. Ini ya. Nih. Rumusnya itu adalah sama dengan if kurung tutup A2 sama dengan tanda kutip AKT tanda kutip koma tanda kutip akuntansi tanda kutip koma tanda kutip non akuntansi tanda kutip dan kurung tutup. Lalu kita enter. Di sini kita klik sel B2 lalu kita drag ke bawah. Maka hasilnya di kode MNJ itu sudah terisi secara otomatis dengan non akuntansi. Nah, maksudnya apa sih dari rumus itu? Maksudnya adalah jika sel A2 sama dengan AKT, maka kondisi benarnya adalah akuntansi. Jika tidak, maka kondisinya adalah non akuntansi. Sekarang kita akan mencoba cara menggunakan fungsi logika if and. Di sini kita akan mulai praktik menggunakan fungsi logika if and dengan contoh kasus. Seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, dan perpajakan 1 bernilai A semuanya. Dengan penggunaan fungsi if and, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Seperti ini ya. Kita akan coba dulu masukkan ke dalam Excel. Kita akan buat baru. Terus kita akan menulis sini kita akan menulis mikroekonomi pengantar akuntansi dan perpajakan.
Ini akan kita merge. Ini kita agak geser-geser. Lalu di sini kita akan menulis lulus atau gagal. Ini kita merge, lalu kita pakai wrap text. Di sini kita akan tulis A, dan B, A. Berdasarkan contoh di atas, sel 3 dinyatakan ini. Ini ada rumusnya ya. Jadi rumusnya ini akan kita masukkan ke dalam sel D3. Udah nih, sudah ada rumusnya. Rumusnya itu adalah sama dengan if kurung tutup n kurung tutup A3 sama dengan tanda kutip A tanda kutip koma B3 sama dengan tanda kutip A tanda kutip koma C3 sama dengan tanda kutip A tanda kutip kurung tutup koma tanda kutip lulus tanda kutip koma tanda kutip gagal tanda kutip kurung tutup. Lalu kita drag ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Berdasarkan rumus yang tadi, maksudnya adalah jika sel A3 sama dengan A, sel B3 sama dengan A, dan sel C3 sama dengan A, maka dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi semua persyaratannya, maka gagal. Yang ketiga, kita akan mempraktekkan cara menggunakan fungsi logika if or. Untuk memulai menggunakan fungsi logika if or, kita akan melakukan praktek dengan contoh kasus. Seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, atau perpajakan 1 bernilai A dengan penggunaan fungsi if or. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. Ini kita akan coba membuat tabel seperti ini. Kita akan buka Excel. Terus kita buat ini seperti ini. Grade mikro. Oke. Sini ada mikro ekonomi, ada pengantar akuntansi dan perpajakan 1. Lalu di sampingnya ada lulus atau gagal. Ini kita merge grade-nya. Lalu ini kita kesamping-sampingin aja biar muat. Ini kita merge juga dan pakai wrap text. Lalu ini kita isi dengan C, B, A, C, B, C, B, B. Lalu di sini sudah ada rumusnya, kita blok. Lalu kita akan masukkan rumus tersebut ke dalam sel D3. Seperti ini, kita pencet enter.
Di sini sudah ada, lalu seperti biasa kita drag ya. Nah, rumusnya ini adalah sama dengan if tanda kurung or tanda kurung A3 sama dengan tanda kutip A tanda kutip koma B3 sama dengan tanda kutip A tanda kutip koma C3 sama dengan tanda kutip A tanda kutip kurung tutup koma tanda kutip lulus tanda kutip koma tanda kutip gagal tanda kutip kurung tutup. Berdasarkan contoh tadi, sel D3 itu menyatakan maksudnya adalah jika salah satu sel A3 mikroekonomi, B3 pengantar akuntansi, atau C3 perpajakan 1 bernilai A, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka gagal. Yang terakhir adalah membuat grafik. Kita langsung aja membuat tabel seperti yang ada di pertemuan 6. Kita tulis jenis kelamin pria wanita, jumlahnya pria wanita berapa, dan total. Setelah itu blok sel A1 sampai B3. Kita blok dari A1 sampai B3. Lalu pilih insert chart dan column chart. Ya. Seperti ini. Insert column. Seperti ini hasilnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.